Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan bahas soal SNK tahun 2024, jenjang SMA bidang informatika atau komputer. Di soal nomor 26 sampai 28 ini tentang cek dan recheck. Jadi ada perhatikan potongan kode program berikut ya. Jadi ini tentang array dan perulangan ya. Kita lihat dulu soalnya nomor 26. Dari 5 pilihan pemanggilan berikut, manakah yang hasil kembaliannya adalah true? Jadi ada A cek begini, B cek begitu, C cek berapa, D cek berupa, E cek betapa. Nah, bisa kita lihat di sini bol cek string S. Jadi string S-nya itu yang ini ya, yang di pilihan jawaban. Kita lihat int n itu sama dengan S-length. Jadi maksudnya ini panjang string dari sini itu adalah n ya. Jadi misalkan kita lihat ini misalkan begini. Jadi begini. Jadi itu panjangnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini panjang atau int n itu sama dengan 5. Ya. Jadi kemudian for int i sama dengan 0. Jadi dimulai dari i sama dengan 0. I kurang ini n kurang 1 berarti 5 dikurang 1 4 ya. Jadi kita disuruh cek dari 0 sampai 4. Ya. Jadi di sini jika SI itu lebih besar dari SI plus 1 atau tambah 1, maka return false. Kemudian return true. Jadi bisa kita lihat di sini kalau program ini intinya adalah membandingkan karakter saat ini atau saat I dengan karakter berikutnya atau SI plus 1. Jadi contoh misalkan di pilihan jawaban A, ya pilihan jawaban A, jadi situ cek begini. Nah misalkan ketika S itu I sama dengan 0, berarti S0 ya. Kita bandingkan dengan string yang 0 itu dengan S0 ditambah 1. Berarti kita lihat di sini S0 itu kan sini ya, B ya. Kita bisa lihat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. S0 berarti B, kemudian S0 ditambah 1 kan S1 ya. Berarti S ketika 1 itu E. Nah, kita lihat ketika ini dibandingkan apakah dia lebih besar atau lebih kecil itu pada urutan alfabet. Jadi B itu lebih duluan ya, misalkan sini A, B, C, D, E. Misalkan kita bandingkan A dengan B. Berarti A itu lebih kecil dari B ya. Karena kalau kita beri nomor berarti A, B, C, D, E sampai Z itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Z itu kan 26. Jadi ketika kita bandingkan sini A itu bernilai 1, B itu bernilai 2 atau urutannya ya, urutan kedua. Jadi urutan A lebih kecil daripada urutannya B. Jadi ketika dia kurang dari B, maka itu programnya akan lanjut berulang sampai dia bernilai n dikurang 1 atau keempat, string keempat. Kita bisa lihat dulu jawaban A. Jadi antara B dengan E itu berarti B lebih kecil dari E. Karena B lebih kecil dari E, maka di sini lanjut lagi nih. Berarti di sini misalkan kita simpulkan oke aja ya. Jadi oke berarti lanjut.
Jadi lanjut ke string selanjutnya. Jadi kapan dia salah? Ketika misalkan dia string sebelumnya lebih besar daripada string selanjutnya atau huruf selanjutnya. Di situ baru dia bernilai false. Misalkan huruf sebelumnya adalah D, kemudian huruf sebelumnya adalah C. Jadi kalau D-nya lebih besar dari C atau huruf sebelumnya lebih besar daripada huruf setelahnya, maka itu bernilai false. Oke, kita lanjut. Di sini karena B lebih kecil daripada E, maka oke ya, lanjut. Nah, kita bandingkan lagi nih. E dengan string setelahnya itu G ya. Kalau dengan G itu E masih lebih kecil dari G ya dalam hal urutan alfabet. Nah, di sini berarti oke lagi ya. Jadi masih lanjut karena ini masih kecil daripada huruf sebelumnya. Lanjut, kita bandingkan G dengan I ya. G dengan I. Sini G dengan I itu G lebih kecil daripada I. Oke. Jadi di sini masih lanjut. Jadi kita oke aja ya situ. Lanjut. Maka I lagi kita bandingkan dengan huruf selanjutnya itu N. Nah, di sini masih lebih kecil. Oke. Nah, di sini ada lagi N bandingkan dengan I. Di sini N lebih besar ya. Lihat, karena N lebih besar sama dengan yang di sini, maka dia false. Berarti jawabannya bukan A. Oke. Jadi di sini bernilai false ya, bernilai false. Kita lanjut, kita coba lagi dijawab pilihan jawaban B. Jadi pilihan jawaban B itu adalah begitu ya. Begitu. Jadi kita langsung aja ya. Tadi penjelasan yang berhubungan dengan potongan kode program, karena kita udah tahu, kita bandingkan aja langsung. Jadi misalkan B dengan E itu lebih kecil, betul. Di sini oke. Lanjut. Kemudian E dengan G. Ya, E dengan G juga betul. Masih lebih kecil. Kemudian G dengan I. G dengan I itu masih ya. Oke. Jadi lanjut lagi. Kita lanjut. Sini I dengan T. I dengan T. Ini masih lanjut lagi ya. Masih oke. Kemudian yang terakhir itu T dengan U. Ya, T dengan U itu juga oke. Jadi karena semuanya berurut ya, jadi semuanya oke, maka di sini bernilai true. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lihat di sini jawaban yang benar adalah B. Oke, kalau kita mau lanjut lagi, bisa ya kita cek saja yang lain. Sini C misalkan berapa ya. Berapa. Tinggal kita urut aja gini ya. Berapa. Jadi B lebih kecil dari E, betul. Kemudian E lebih kecil dari R, betul. Nah, di sini R itu lebih besar dari A, maka di sini false ya. Sini false.
Oke, saya tanda sini saja ini false. Maka di sini salah ya. Kita lanjut lagi di pilihan jawaban D, itu berupa. Nah, di sini B dengan E itu kecil ya, masih kecil. Di sini E dengan R, kemudian R dengan U. Tuh lihat. Nah, U dengan P itu U lebih besar dari P ya. Maka di sini juga bernilai false. Ya, pokoknya kalau ada lebih besar dari huruf sebelumnya dibanding dengan huruf setelahnya, maka itu false. Kita lihat jawaban terakhir itu di jawaban E. Jadi di jawaban E itu adalah betapa ya. Betapa. Nah, kita lihat betapa. Ini betul. E dengan T betul. Nah, di sini baru salah. Jadi sini bernilai false lagi. Oke. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Oke, kalau ada cara yang lebih cepat, lebih singkat, ataupun ada pembahasan saya yang keliru, boleh komen di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.